Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan dengan Al-Qur'an itu manusia dapat menjadikannya sebagai hudal linnas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Semoga kita selalu senantiasa mentadaburi Al-Quran dan memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian ketiga itu perintah kita lakukan, dan ketiga itu larangan kita tinggalkan. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang tentunya istiqomah. Istiqomah dalam arti menjalankan semua aspek yang diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda tuan puan orang baik, para jamaah TV dakwah Al-Sururi yang sama berbahagia. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, namun nikmat terbesar yang barangkali di antara kita banyak yang tidak menyadarinya, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman agama kepada seorang hamba yang Allah takdirkan untuk dia giat dalam belajar agama. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan untuknya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau secara arti mungkin kita bisa memahami dan mengerti kondisi demikian, namun mengantarkan diri kita untuk memahamkan diri kita pada agama, ini yang sangat susah. Maka kata kunci agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah, paksakan diri kita untuk mau memproses diri kita dalam hal memaksa untuk bisa mendekatkan diri kita pada majelis-majelis ilmu, yang dengan itu akan selalu senantiasa menghiasi diri kita dengan mempelajari ilmu agama, dan mudah-mudahan ilmu agama itu mengantarkan kita dari hari ke hari menuju kepada kebaikan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda tuan puan orang baik yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jemaah TV dakwah Al-Sururi yang istiqomah, kami sampaikan jazakallahu khair kepada teman-teman yang bisa dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan tetap mengkaji hadis Arba'in An-Nawawi, yang pada pembahasan kita kali ini kita akan simak bersama-sama hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan setelah memahaminya kita mampu melakukan kebaikan yang ada di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya. Kemudian dijelaskan alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan atau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Apa makna yang termaktub pada hadis yang tadi? Nabi SAW menjelaskan, siapa di antara kita yang dia itu selalu senantiasa menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, maka niscaya Allah akan memudahkan untuk dirinya kesulitan-kesulitan yang dia hadapi kelak di akhirat nanti. Selanjutnya Nabi tegaskan lagi, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya
wal akhirah. Nabi menyampaikan kepada kita, dan siapa yang memudahkan orang-orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya kesulitan di dunia, kemudian kelak di akhirat pun Allah akan mudahkan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita yang melanjutkan sabdanya, "Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya kelak di akhirat nanti. Lantas Nabi melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, "Wallahi fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan kemudian hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, Allah akan selalu menolong hambanya ketika hambanya itu di dunia selalu menolong saudaranya. Hadirin yang berbahagia, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa di antara kita yang memudahkan langkahnya menuju ke majelis-majelis ilmu, kemudian dia belajar ilmu agama, dia istiqomah pada waktu-waktu tertentu yang telah dia sepakati pada dirinya sendiri, kemudian dia terus continue, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kemudian bersama-sama berkumpulnya mereka itu di rumah Allah. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yatluna kitaballahi, yang mereka itu membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari di antara mereka, illa nadzalat alaihim as-sakinatu, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dilimpahkan kepada mereka rahmat dari Allah, wa khaffathumul malaikah, tidak hanya sekedar itu, tetapi mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man bata'a fi 'amalihi lam yusri bihi nasabuhu. Kemudian dijelaskan lagi yang perlu kita perhatikan di sini adalah, dan siapa yang terlambat dalam melakukan amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadirin yang berbahagia, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang begitu banyak. Yang pertama, Nabi menegaskan kepada kita, siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitan saudara muslimnya itu, maka dia akan mendapatkan hal tersebut kelak di akhirat sebagai tabungan yang akan memudahkan kesulitannya kelak di akhirat nanti. Lalu yang kedua, sesungguhnya pembalasan di sisi Allah Ta'ala sesuai dengan jenis perbuatan masing-masing. Artinya, kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Karena Allah tegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum, bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita akan kembali kepada diri kita. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, jamaah sama rahmat dan dimuliakan Allah, membenarkan niat dalam rangka mencari ilmu dan ikhlas di dalamnya agar tidak menggugurkan pahala yang kita ingin dapatkan, sehingga amalnya dan kesungguhannya tidak mendapatkan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hadirin yang berbahagia, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan kemudahan darinya, karena ketaatan tidak akan terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu poin yang keenam, dapat kita ambil pelajaran pada hadis ini, selalu membaca Al-Quran, kemudian memahami makna yang terkandung di dalamnya, lalu mengamalkan. Ketika itu perintah kita kerjakan, ketika itu larangan kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan kita duduk di rumah Allah sambil mengkaji dan mentadaburi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama berbahagia, menumbuh kepekaan terhadap keadaan sosial
Ini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat ke-107 ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian Quran surat ke-70 ayat 24. Kemudian menjaga nama baik seseorang juga telah dicantumkan dalam Al-Quran pada Quran surat 49 ayat 11. Menumbuhkan tradisi ilmiah itu pun juga terdapat pada Quran surat ke-96 ayat ke-1. Lantas surat ke-170 ayat ke-36. Dan berinteraksi dengan Al-Quran juga dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat ke-73 ayat 4 dan surat ke-47 ayat 24 serta surat ke-33 pada ayat 36. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepekaan terhadap apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini. Pada prinsipnya, hal yang harus kita lakukan adalah berusaha memudahkan urusan saudara kita, memudahkan kesusahan saudara kita ketika kita memiliki kemampuan dengan penuh ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar kelak di akhirat kita mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang dengan itu akan menjadi jembatan kebahagiaan kepada kita, membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.